Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Florencia Mary dalam IG Live. Saya akan mengundang seorang spesialis di bidang wellness. Beliau adalah Yeni Wirawan. Sekarang, halo Penny. Ibu Yeninya sudah hadir. Saya akan undang beliau. Semoga jaringan hari ini lancar ya teman-teman. Supaya kita bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide dari perbincangan hari ini mengenai wellness. Halo Yeni. Hai Ci Mary. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Udah lama kita nggak ketemu nih. Iya benar, udah berapa Ya, lama ya? 1 tahun lebih lah. iya, pas 1 tahun lah. Gimana, sehat-sehat semuanya? Sehat, puji Tuhan, baik semuanya. Sehat, iya. Iya, kalau Ci Mary gimana? Sehat. Sehat, mesti semangat juga ya. Kalau enggak, kita Iya, gimana kondisi memang. seperti ini kan ya? Iya, bosen ya, maksudnya udah mulai benar-benar membosankan. Iya, kita kebanyakan di rumah aja ya, tapi kita harus mesti semangat lagi-lagi untuk melakukan aktivitas hanya di rumah kan ya. Iya, Yan, benar. sebelumnya perkenalkan diri dulu Yan. Oh, Nanti siapa tahu kan ada yang belum itu. oh, iya. Ada yang belum kenal nanti kalau nonton rekamannya gitu kan. Oh, oke. Ya, silakan. Nama aku Yeni. Aku ibu rumah tangga dengan anak satu. Anaknya masih ABG. Di pandemi tahun lalu kira-kira ya inilah karena gara-gara COVID. Jadi kan harus hidup sehat. Ya maksudnya fokus kita kepada kesehatan jadi bertambah. Nah, dari Iya, situlah tercetus ide untuk membuat IG baru yang berhubungan dengan wellness. Nah, ya iya, aku dibilang pakar ya, ya nggak pakar-pakar gimana lah, tapi memang iya. memang suka berolahraga, terus juga mengikuti, mencoba dan selalu berusaha mengikuti gaya hidup sehat gitu ya. Udah Iya. gitu uh, ya ya dari situlah berkembang karena setelah aku pelajari wellness itu bukan hanya soal sehat gitu. Sehatnya Oh, bukan cuma sehat tubuh, wellness itu ada iya. hubungan dengan sehat pikiran, sehat sehat pikiran, sehat mental, sehat emosi, sehat jiwa lah ya. Iya, Dan semuanya ya. dan karena pandemi ini sehat kantong. Jadi Iya. ya itu yang paling berasa ya karena banyak banget nih Iya. temen-temen aku juga yang nasibnya kurang baik. Jadi kebetulan industrinya yang kena ya. Jadi ada yang Iya. mendapatkan potongan gajinya lumayan besar, ada juga yang Hmm, kena dirumahkan. Ya iya. kadang-kadang jadi ya kita turut bersimpati dan kita juga Prihatin. bersyukur lah. Jadi ya sisi satu lagi ya kita juga bersyukur ya keadaannya Iya. kita masih puji Tuhan masih oke gitu. Maksudnya ya Mm-mm. nggak sampai begitu. Ya Iya. kira-kira gitu Ya Cimeri. memang. Jadi kalau kita ngomong Iya. kesehatan bukan cuman oh kamu sehat, kamu fit, bukan itu doang. Mm. Iya, ya. Jadi sehat itu dalam pengertian bukan sehat badan aja ya. Kadang kan kita Betul. pernah juga dengar orang udah apa sering olahraga tapi namanya ini kadang juga bisa sakit juga ya. Jadi kita jangan Bisa. lihat dari tubuh yang sehat aja, tapi juga kita mesti harus seluruh Bener, tubuh bener. kita, jiwa kita, Mm-mm. pikiran kita gitu ya Yan ya. Iya. Iya dong. Jadi Memang kalau kita
Ya. olahraga Apa? doang, tapi kita Mm-mm. misalnya kita olahraga doang, tapi kita Iya. nggak berinteraksi dengan temen atau yang lainnya, Ah, lama-lama stres. mm. Kayak contohnya gini deh, kita kan di rumah ya, Iya. Iya. eh fit apa kayak fitness studio, gym, semua kan Mm. sempat tutup kan. Nah, Iya, buat tutup. orang yang, nah kalau kalau misalnya Biasanya. orangnya fit banget gitu, kerjanya nge-gym kan, rutinitas nge-gym ya, Mm. mungkin dia bisa Iya. melakukan aktivitas tersebut di rumah, badan dia sehat. Iya. Tapi kalau kalau kita bisa ke gym, itu kan bukan cuma Mm. untuk berolahraga. Jadi di gym itu kan kita ketemu teman, Oh, ketemu iya. sesama sesama apa yang suka olahraga. Nah, itu kan kita ada Iya. obrolan kan. Jadi ada interaksi Iya. sosial. Jadi, Nah, jadi kalau tahun lalu buat orang yang nge-gym terus ya tetap semua bisa dilakukan di rumah. Tapi mm, tetap nggak lengkap rasanya gitu. betul. Apalagi suruh olahraga sendirian, ngelihat tembok kanan, tembok kiri, tembok belakang, sama plafon atas. Mm-mm. Rasa malesnya datang deh. Banget, banget. Kalau aku dulu Ya. kan seminggu 3 kali yoga. Nah, yoga di Mm. studio kan, bareng teman-teman. Nah, Mm. kalau yoga di studio, mau dihajar kayak apa, wah semangat dah, seru. Mau disuruh 2 jam, ayo. Ya. Giliran di rumah Oh, baru juga 5 gitu. menit, kayaknya aduh kok kayaknya capek ya. Ini Udah, pikiran pikirannya loh, iya, ya kan? memang, Kalau di memang. rumah tuh pikirannya ada gangguan, Bener-bener ya Cimeri. kan? Jadi entah kalau nggak anaknya, Mm. mami, aduh gitu Iya, kan. ada aja ininya ya. Iya, Kalau misalnya memang bener-bener. kalau udah keluar kan, apalagi pas waktu dulu anak sekolah, ya kan? Nah, Mm-mm, anak mm-mm. sekolah, terus kitanya ada waktu tuh, ya kan? Dari pagi Iya, sampai pas waktu pulang ke sekolah pas kan. jemput, Nah, itu bisa, bener-bener. iya kita manfaatkan untuk apa gitu kan. Nah, kalau sekarang di rumah Bener. aja, anak kelihatan, suami kelihatan, semua. Memang Maka, perlu maka, perlu adaptasi juga makanya, sih kita memang semua. ya, nah makanya itulah Heeh. arti wellness yang sebenarnya itu bener-bener kerasa di Iya. pandemi. Sehat Hmm, makanannya, iya. belum tentu kita Mm-mm. sehat makanan, kita kan di rumah masak dong. Ya, Takut makan, kan iya, awal-awal masak takut beli sendiri. makanan luar. Udah pasti sehat Iya. lah, tapi lihatnya lulu lagi. Jadi itu Saya, saya ingat pertama kali ya, pertama kali kamu kalau nggak salah unjukin di Instagram ya, yang pertama kali uh, baru apa PSBB beli uh, beli sayur, waduh 1 kilo banyak Pak. soalnya Lihat, bener-bener. Soalnya kan nggak ngerti. ya, Penjualnya kan cuman broadcast nih. Misalnya Caisim, mm, mm, berapa mm, berapa duit gitu kan. Nah, ya, ya, dia tulis misalnya Caisim 15.000. Nah, 15.000-nya tuh ya. dia nggak menjelaskan itu berapa banyak. Berapa Nah, beratnya gitu iya. ya? Nah, jadi aku Oh. pikir tuh mungkin ya seikat gitu kan. Ya belilah Mm, 3-4 ikat. Ya ampun, nggak taunya tuh karena itu kan kayak peta sama satu satu karung Cimeri sampai bingung. bener-bener sehat makan sayur. Iya, sampai udah kambing kambing aja nyerah kali. Nggak, Aduh. karena kita kan selama ini kita beli kan sesuai kebutuhan ya, Yan ya. Jadi Kan apa kita maksudnya lihat kita bisa kan lihat lihat sendiri dong. langsung Oh, gitu kan. bener bener. Berapa Aduh, berapa parah ikat parah. nih gitu. Iya, itu mah parah banget. Jagung, nggak taunya tuh udah harga berapa, itu udah berapa berapa ini kan, berapa potong. Berapa Ya bonggol itu. ampun, pokoknya kita kali 2, kali 3, udah sampai sampai satu karung itu oper tuh. Mami aku, Hmm. adik kita semua, bayarin sini, udah nggak usah belanja. Berbagi. Udah kayak gitu aja. Apa?
itu lettuce kan, ceritanya mau makan salad kan. Iya, Lettuce-nya aja iya, sampai iya. sampai ngelihat lettuce aja udah enak, udah akhirnya Apa udah dimak. lettuce itu kan apa ringan dia kan. Ringan kalau di Iya, sini kan tapi jadi tambah banyak lagi dong. Cimeri itu lettuce-nya Ya. itu ada 6-7 bongkol. Ngelihatnya juga udah bingung, udah 6-7 bongkol begini. Oh, oh iya. Iya. Parah. Tapi jadi pelajaran. Tapi Jadi besok-besok iya jadi kalau ini. ditawarin nanya, ini tuh berapa gram gitu. Kalau nggak kan main hajar aja Hmm, kali 2, kali 3, kali 4 hmm, gitu. hmm. Mm-mm. Iya, memang kita memang itu semuanya kita perlu penyesuaian ya, adaptasi ya. Kita beli Ya, sayur benar. bagaimana, ya kan biasa tiap hari secukupnya aja. Ternyata waktu itu kan sempat 2 minggu, terus diperpanjang lagi 2 minggu gitu kan. Jadi kan Mm-mm. agak kacau juga ini ya, apa kita belanjanya bagaimana kan. Iya, Aduh, saya benar-benar. pokoknya kalau ingat itu makanya mau ketemu ya ini nih, mau ngomong dulu pertama kali ini banget, seru banget. Seru lah, seru. Ada jadi ketawa. Sampai Udah setahun lebih nih sampai ternyata. iya. Kalau paling bingung kalau beli daging, Cimeri. Maksudnya nggak berani Ya. kalau beli daging. Pertama-tama juga nggak eh, pertama-tama juga nggak berani beli online kan. Namanya sayur. Kalau kita biasa belanja kan kita harus lihat gitu kan. Oh Tapi ya, oke. lama-lama Ya. lu ya udah cincai lah gitu kan, mau nggak mau. Nah udah gitu Hmm. lumayan sehat tuh, kayak vegetarian. Eh, Kagak kagak makan daging oh, soalnya mau beli daging online lebih takut lagi. iya, betul. Kadang kan apa misalnya kita nggak mau lemak, tentunya dikasih lemak gitu kan. Itu kan paling pusing itu kalau daging ya. Mm-mm. Tapi ya Ya kan? akhirnya lama-lama ya beli juga sih ya setelah kanan kiri pada cerita oke lah ini oke penjual ini oke Hmm. ya udahlah mau Hmm. diapain lagi gitu kecuali kitanya yang Ya, mau ke pasar tapi kan sampai sekarang aku masih nggak kalau berani. bisa Ya, mengurangi lah kalau bisa kalau nggak ya, urgent ya. gitu kalau nggak penting Mm-mm. banget. Aku sih kalau kalau di sini sih ada ini, untung ada telepon. Jadi tukang Oh dagingnya tuh kan memang udah biasa. Jadi kan iya iya. kalau misalnya lagi nggak sempat, telepon gitu kan. Jadi nggak terlalu Mm-mm. masalah juga sih kalau soal daging, ya kan. Kalau Kalau udah kenal enak sayur, ya. tukang sayur sih ada sih. Iya, Tukang sayur ada sih di dekat. Jadi kan lebih ini, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mikirin harus gimana gitu kan. bener, Sedangkan bener. kulkas kita kan cuma satu, ya kan. Kalau beli Bener, sayur sampai bener. seminggu, 2 minggu gimana? Ya, Dulu gitu memang semua perlu sampai ini sih ya, penyesuaian adaptasi benar-benar ya, kita tuh awal-awal penyesuaian. ya. Mm-mm, Adaptasi. mm-mm. Ya intinya banyak ngebuang sayur lah awal-awal. Belinya nafsu, sekali beli Ya, seminggu. Nggak taunya nggak kemakan atau masih udah ya. giliran mau dimasak udah keburu layu, udah jelek. Ya akhirnya Hmm. dibuang sayang. Ya Ya, itu belajar lah, dia. kita semua belajar ya. Kan Ya, hidup itu kan ya. ya pembelajaran lah dari pengalaman kita semua. Hmm. Proses proses belajar lah yang tadinya kita pikir hal-hal yang apa ringan ternyata ya gitu pas kondisi seperti ini kita harus hadapi juga ya kan? Ya Biasa mau kita nggak beli mau. apa? Iya, jadi kita biasa beli yang tadi yang saya bilang kan beli sayur secukupnya dan sekarang harus kita pikirin seminggu ini beli apa gitu kan. Jadi Mm-mm, kita jadi mm-mm. otak kita tambah tambah apa? Berpikir lebih ini lagi Tambah keras tajam. lagi. Ya kan? Iya, Harus untuk harus memikirkan seminggu ke direncanakan. depan gitu kan. Mm-mm, Iya, harus benar-benar. diinin ya. Mau Mm. udah mesti Terus direncanakan ini ono iya. gitu. Betul Cimeri setuju. Mm. Iya. Terus lagi sebelumnya itu kan ya ini tuh usaha ya, usaha Ya ini lewat itu. lewat apa? Ya Maksudnya karena lagi aku pas kan sebelum online. pandemi. Iya Mm-mm. bener. Jadi kan aku dan suami kan juga distributor alat Ya, kesehatan Jepang. Jadi nah ya. itu awal dulunya sih karena kan kalau mau menjelaskan kan kita biasanya ya ketemu orang lah ada harus jelasin dong Hmm. ya Iya, kan maksudnya langsung. nggak ya manfaatnya terus bagaimana cara kerjanya. Nah dulu tuh sih ketemu orang Cimeri jadi eh
pokoknya ya ketemunya ya kayak kita di Kinsmam juga, ketemu sambil ngopi, jadi Iya, kan langsung jadinya. nyantai. Iya bener ya. Tapi pas ketemu pandemi, wah maksudnya sempet ya itu, jadi sempet gimana? Berarti kayak vakum dong. Maksudnya Oh nggak iya, mungkin ketemu orang kan, nggak pas mungkin. awal-awal. Iya. Iya, jadi memang memang apa membingungkan. Jadi selain pengen usahanya lanjut supaya ya Mm-mm. supaya kan masih usaha ini kan memang masih juga selalu dalam proses dikembangkan, dibangun gitu Iya. kan. Jadi Mm-mm. selama itu mau terus dilanjutkan, tetapi ketemu pandemi, mau ketemu orang juga takut. Walaupun Iya. setelah setelah apa tempat ngopi, apa restoran, apa apa semua udah buka ya, itu kitanya tetap Mm-mm. takut gitu. Jadi Iya, dilema. ada takut. Jadi kira-kira itu kita kan PSBB bulan Maret ya kira-kira. Ya Iya, sempat bulan Maret. vakum sampai bulan Juni sih, Juni gitu. Nah ini sih Hmm. tetap tetap berusaha via WA gitu ya menjelaskan. Cuman Hmm. atau Iya, iya. telepon. Cuman ya memang agak ya pastinya lebih sulit gitu. Selain kitanya juga orang yang dijelasinnya juga, aduh lu repot amat sih, gue nggak bisa bayangin nih, lu ngomongnya gini Nah, gini kan, karena betul. si calon nih calon pembeli atau Heeh, calon heeh. tim ini juga nggak nangkepnya susah. Tapi nah setelah itu karena uh, di usahaku ini Cimeri, aku Mm-mm. bersyukur juga Mm-mm. ada komunitas. Nah, jadi namanya tuh Oh, Komunitas mm-mm. 501 Indonesia. Nah, si komunitas Mm. inilah menjadi memberikan support ke kita. Jadi mereka tuh mengadakan sesi Zoom. Nah, jadi tuh Hmm. setiap hari diadakan sesi Zoom. Nah, sesi Zoom ini Iya. ya jadi tentunya kitanya bukan salah satu pembicara. Maksudnya kita ada yang Mm. lebih senior lah, yang lebih udah lama Iya, di iya. bidang ini. Heeh. Nah, mereka yang membawa acaranya di sesi webinar Mm. Zoom itu. Mm-mm. Nah, itulah Mm-mm. penjelasan. Nah, itu jauh-jauh sangat memudahkan. Eh, jadi kayak teman aku yang pengen tahu lebih banyak, itu aku undang ke Zoom tersebut. Nah, ngomong-ngomong Oh, Zoom, yang namanya Zoom itu dulu kan asing banget. Apa sih Zoom gitu kan? iya, betul. Sebelum pandemi, Iya, sebelum nggak pandemi pernah pakai. apaan Zoom? Iya, yang maksudnya Iya, kita termasuk generasi gaptek ya kalau anak-anak kita bilang kan, iya. mami gaptek Heeh. gitu. Heeh, Nggak jadi tahu. paling paling mentok taunya WA video call. Iya, betul. Iya, jadi tuh pertama kali juga belajar banyak lah secara teknologi, ngedownload Zoom, Hmm. habis itu masuk Zoom, habis itu ini ono, aduh kok kayaknya Mesti daftar dulu, mesti. ribet. Ya, belum lagi Iya, ternyata cuman Zoom terbatas 40 menit, Cimeri, iya. yang gratis. Iya, ngerat. Mm-mm. Ya, Iya, jadi memang. Memang kita perlu, lagi-lagi nih sekarang teknologi juga kita harus menyesuaikan diri juga ya, Yin, ya. Ya, dari ya, yang ya, mau kita nggak ketemu mau ya. langsung, iya, Mm-mm. ketemu langsung, akhirnya kita dibatasi oleh apa ya bilangnya ya, Keadaan, layar keadaan. ini, kan, dibatasi Iya. keadaan, akhirnya kita berhadapan sekarang kayak gini ya, apa Tapi lewat tapi HP atau tapi apa hal positif dari COVID, Cimeri, kita jadi lebih pinter hmm, loh semuanya. hmm, Jadi iya jadi pastilah. Jadi iya, jadi mau nggak mau mesti terjun ke ini ya online semua, ya kalau kan? nggak zaman dulu kita online mah taunya apa? Cuman taunya nyari bah Google, cuma nyebah Google doang, terbatas ke bah Google. Kayak Iya. apa? Kayak kalau aku sih ya sebelum pandemi ini, yang namanya IG Live itu kerjanya cuman ya ngeliatin orang-orang bule punya IG Live doang. Allah, Maksudnya ya kita ngelihat video-video, kalau iya, aku suka video iya, iya. yoga gitu, ya, yoga, IG live Hmm, yoga, ya kayak gitu-gitu aja. Tapi suruh ngikutin hmm, yoga
IG live, waduh nggak dulu deh gitu. Cuman sekarang mau nggak mau, jadi kalau aku latihan di rumah, Ya. aku juga ikut kelas online gitu kan. Walaupun ya tetap Mhm. motivasi dirinya harus luar biasa. Kalau nggak udah, aduh males Ya. banget, nggak ada semangat ya. Iya. Begitu Iya, Cimeri. memang kita kita di apa dihadapkan situasi harus apa mulai beradaptasi, mulai mengalami perubahan ya kondisi ya. Bener, Kalau dulu kita bener. bebas-bebas pergi kemana-mana, sekarang kita di rumah aja. Jadi kita harus lebih kreatif, ya kan? Untuk ini Mm-mm, bagaimana mm-mm. ngatasin gitu kan? Dulu saya juga kan yang Ya, namanya Zoom sama, dan nggak tahu saya kalau nggak ikut sama Fong saya nggak tahu Zoom. memang, Tapi memang luar biasa. saya selama ini ngikutin aja ya kan. Pokoknya karena kita di rumah aja nggak ada apa pergi-pergi gitu kan, jadi yang di rumah apa yang Mm-mm. dikerjain ya kerjain. Nah saat itu Kong juga ada pergerakan, jadi saya juga ikut pergerakan itu gitu ya, jadi ya Tapi kita Cimeri sama-sama keren semua banget. juga mengalami itu. Kenapa? Di Cimeri keren, keren Keren banget kenapa lah. ini nggak Maksudnya keren lah. Maksudnya apa kayak kayak Cimeri itu kan dibandingkan aku ya, aku tuh belajar Canva aja ngikutin Cimeri loh. ya. Jadi tuh, aduh, kayaknya dulu Canva susahnya minta ampun. Awal-awal Ya. yang ada Cimeri, ada sesi seminar Canva kan, mini mini ya workshop ya. iya, mini workshop. Itu aja aku masih berasa, ya Allah, ribut amat gitu. Ya, tapi lama-lama kemari biasa juga. Jadi memang Harus banyak harus banyak bisa harus. heeh. Uh, Jadi kita banyak hal tuh bener-bener kita kita bisa karena kita biasa. Itu yang harus kita dalam apa pemikiran mindset kita. Terlebih-lebih kalau mau mulai usaha ya Cimeri ya. Jadi kan ya ya. pasti apalagi kalau aku kan memang dulunya berkarir, bekerja. Jadi yang namanya kerja Hmm. udah ada biasa. Tapi ada juga teman yang ibu rumah tangga, bener-bener dari awal nikah itu sampai saat ini gitu masih ibu rumah tangga. Nah kalau ngomong bisnis sama mereka, mereka gila, mana bisa bisnis, nggak bisa lah, nggak usah lah, repot. Mau ngomong gimana, apa gimana, ya itu. Tapi banyak juga yang mereka ternyata mempunyai kisah-kisah yang kisah sukses yang luar biasa banget. Jadi Hmm. memang benar semuanya itu dibutuhkan langkah pertama. Nah Ya, mulai dari langkah pertama. dari langkah pertama tersebut kita kita jalankan terus, usahakan terus. Nah ya lama-lama dengan karena kita terbiasa pasti kita bisa gitu. Kayak kita nih sekarang disuruh IG Hmm. live, Cimeri lebih keren dari aku. Kalau aku mah masih agak lemot. Bisa. Ya bisa, cuman Tapi memang karena kan mungkin ya lagi-lagi kata Yani bilang kan karena mindset ya. Mindset yes, kita. bener, Memang bener. saya juga sama. Mindset saya juga awal-awal juga begitu, ya kan. Saya bilang apa saya bisa gitu kan, apa saya mampu. Saya cuman hanya punya HP dan pakai yang seperti tadi WA ya kan. Mm-mm. WA-nya WA dulu kan WA-nya cuman call doang. Yang video saya kan nggak ini juga gitu kan ya. Jarang pakai juga kan, paling call aja gitu. Atau Iya, ya telepon rumah kalau mau telepon ya kan. Nah, benar, sekarang benar, mau nggak benar. mau kita dipaksa untuk kita harus belajar untuk Mm-mm. yang hal-hal yang baru gitu kan. Nah, ya saya sih bersyukur ketemu komunitas Kinsmam ini ya. Iya, Jadi membuat kita benar. saya bilang gini, sebelum sebelum online saya udah ketemu ya kan, udah kenal sebagian Mm-mm. orangnya kan. Nah, setelah itu kita online itu jadi saya lebih ringan gitu loh. Jadi saya udah melangkah lebih Mm-mm. dulu ya kan. Jadi gitu pas penyesuaian itu saya nggak terlalu ini. Kalau yang masih baru kan bingung-bingung kan, nggak gimana Iya, gimana gitu benar, kan. benar. Hmm. Tapi kalau Ya kita memang kita kinsmam aja, kalau kinsmam ya. aja dulu, kalau kita berhalangan atau rumahnya jauh banget, kita kan itu Hmm. orang-orang itu bisa jadi nggak maksudnya agak sulit lah buat dia datang kan ikut kita kan Oh pertemuan iya betul. kita.
Iya, kalau Ya, sekarang mau rumahnya mau di Bogor, mau di Depok, mau di mana-mana lah nggak ada gitu alasan kan. ya, Kita nggak nggak ada ada alasan kalau lagi, misalnya tidak untuk ada. hadir ya. Iya, Betul. karena memang ya itulah walaupun kita suka mengeluh atas apa sisi negatifnya internet gitu ya. Tapi memang itu semua ujung-ujungnya bagaimana kita menyikapinya. Karena positifnya itu sebenarnya luar biasa. Betul. Tanpa batas. Nah kayak gini Iya, kita nggak bisa ketemu, kita bisa ngobrol. iya. Atau Udah bisa gitu, ngobrol ya, iya. nggak ngabisin pulsa lagi. Iya. Terus sama ini Yan, kalau Mm-mm. misalnya dulu ya saya kan suka namanya saya cuman pakai HP untuk WA ya. Nah, kalau Mm-mm. anak-anak suka kan pegang HP terus dong. Kita kan Yes, juga nggak namanya dulu kan nggak ngerti kan. Nah, terus setelah itu kita suka pesan sama anak jangan banyak-banyak main HP dan handphone. gitu kan. Sekarang Main mamanya nggak handphone gitu lepas-lepas kan. dari handphone. Terus terus sama ini apa earphone. Ngapain Earset, sih kamu ya, pakai ya. pakai earphone gitu kan. Pakai itu nanti kuping kamu jadi bulu. Akhirnya sekarang kita nggak lepas dari sini. Aduh, akhirnya anak saya udah besar, jadi anak saya kadang balikin, mami dulu bilang begini, sekarang katanya gitu. Gimana ini Jayan? Senjata makan tuan itu namanya. Kan kita nggak tahu kondisi seperti sekarang ini kan. Kalau mungkin Iya, kalau iya. kalau masih kayak dulu lagi, saya mungkin juga nggak mungkin masuk Instagram kalian. Bener, bener. Bener Tapi ya kan? itulah hebatnya ya walaupun COVID banyak yang menjadi susah, tapi pandemi Ya, ini membuat kita semua keluar dari zona nyaman kita ya. Jadi yang tadinya kita, betul. aduh Ya, ngapain sih, gue repot mau ini gitu kan, aduh ngapain sih gitu ya, kan. Justru banyak ya. orang keluar nih dari zona nyaman Hmm. kita. Ya kalau misalnya kayak yang Cimeri cerita dulunya nggak pakai Instagram, ya udahlah mau nggak mau belajar, nggak tahu ya sekarang jadi jago banget gitu kan. Iya, Atau kita misalnya kalau kayak aku udah lama kan nggak kerja kan, udah lama nggak kerja tuh yang hmm. namanya bikin presentasi aja udah hampir lupa, udah hampir lupa. Itu kan zaman dulu Nah, orang kerja punya kerjaan sama sekolah. Tapi sejak iya, gara-gara ini ya tadinya udah nyaman-nyaman kan kalau ketemu orang enak kan ngobrol doang nih, gue kasih lihat lu nih ya, langsung, gue iya. ceritain lu. Oh, Hmm. ya sekarang mau kasih lihatnya gimana, memang memang dari Zoom ya bisa-bisa aja, cuman kan susah kan kalau melihat dari kamera. Ya mau nggak mau lah Hmm. aku belajar lagi gitu, oke bikin presentasi lagi. Nah awal-awal bikin mah sebenarnya udah males banget, ya itu comfort zone kita udah nyaman kan, males banget Kalau deh gue nyaman, belajar iya. lagi. Heeh, udah gitu. Tapi karena kalau nggak mau keluar dari zona nyaman kita ya terus mau ngapain? Masa kita Iya. mau tunggu? Jadi kita nggak usah ngomong mau tunggu pandemi lewat lah. Jadi apakah Iya, kita sekarang mau udah nggak bisa mengambil ya. apakah mau mengambil resiko nih ketemu orang duduk satu Iya, dua jam bareng di tempat rame? Ya itu kan agak-agak iya. takut gitu resikonya. Jadi ya Hmm. kita harus memang Ya keluar. perasaan kita juga beda kan, dulu sama sekarang kan. Kalau dulu kan kita Ya, apa istilahnya kita jalan-jalan aja gitu di luar ya kan. Tapi kalau sekarang kita mm-mm. mesti harus kalau ada orang udah ya kan, udah ada yang Bener, padahal sebenarnya kan bener. maksudnya sebenarnya dulu kan nggak masalah orang mau batuk kayak mau apa intinya kan gitu. Tapi sekarang memang kita perlu apa ya? Memang belajar lagi Ya, untuk menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. belum Ini dikit-dikit sekarang kita semprot sapa kanan, dulu ya. semprot kiri. Iya, Ya, kita sapa teman-teman dulu ya. ada Ini temanku ada Monica, Dewi juga SH3, tuh. iya. Halo. Oh, Heeh. ada Ipik, Betty, dia, ada Cynthia, Cynthia Cynthia, Siborut, Torup. terus Pong, ada Mm-mm. Betty, halo Betty, ada Dewi Susana, ada Monica, ada Meli, hai. Ya, jadi kita pas ini kan memang mau nggak mau kita mesti belajar ya Yan ya. Terus kalau orang yang Mm-mm. misalnya nih
ini kan ketemu sama orang, ya kan? Orang itu Mm-mm. pas mau mulai usaha itu bagaimana caranya ngajarkannya? Maksudnya mau ajakin dia ikutan gitu, mulai usahanya. Iya kan ajakin dia ikutan, ya kan? Tapi dia sendiri Mm-mm. kan istilahnya nggak ngerti gitu loh, ya kan? Nggak ngerti pakai Caranya. Zoom atau gimana? Caranya bagaimana untuk mengajarkan orang itu supaya dia merasakan, oh ya sekarang ini usaha ini lewat online loh, gitu kan? Ya, ya. Kalau itu sih untungnya sekarang ini yang belum ngerti pakai Zoom tuh hampir udah sedikit banget ya, Cimeri ya. Jadi Hmm, kebanyakan memang sudah paham Zoom. Nah, untuk iya. kalau kita membantu temen gimana caranya ya, lagi itu penting mempunyai komunitas kayak kita di Kinsmam gitu kan, sama. Mm, Dan kalau di usaha aku itu juga kita ada komunitas yang 501 itu juga banyak banget oh, supportnya. Jadi kita mm. mengadakan training juga online, Cimeri. Jadi kita Oh, adakan jadi training yang online iya iya. untuk teman-teman yang mungkin belum baru mau belajar gitu. Mm, mm, mm. Jadi Ya, apa dengan support dari komunitas, ya kan? Jadi mm-mm. jalan kita juga nggak terlalu ini ya. Jadi ada support komunitas memang memang penting ya sekarang ini ya, komunitas itu Yes, ya. penting. Mm-mm. Penting banget lah karena kan Jadi kalau kalau enggak jalan sendirian itu ya bisa aja mungkin ya jalan sendirian. Tapi sudah pasti kalau jalan bersama-sama sudah pasti lebih cepat ya, dan ya jadi kalau misalnya nih ya contohnya kita balik ke Canva gitu ya contohnya nih buat ya, pengalaman ya, aku. Pertama-tama ya, aku pakai Canva ya itu kan bener-bener wah mesti coba-coba kan ambil ini loh kok udah pencet betul. ini kok tetap nggak masuk sih gambarnya atau pencet ini loh kok teksnya nggak bisa gitu kan. Nah, Mm, mm, ketika ketika mini workshop Canva-nya Cimeri itu lumayan membantu. Workshop itu kan ada step by step-nya kan. Nah, itu ya, benar-benar support system itu penting. Nah, jadi pada hari itu mm, malah aku masih inget banget langsung itu bisa bikin. Terus habis itu siapa ya? Namanya Devina apa siapa ya yang bikin mini oh book ya? Davina, iya. E-book. Ah, Nah, sama iya, itu juga ibu. step by step gitu. Maksudnya langsung pada saat Mm, kita mini workshop yang seperti training gitu ya kita kalau ngomongnya ya. mm, Nah, itu ya, kan langsung prakteknya lah ya. dikasih Mm, tahu, dipandu, nah kita langsung praktek. Nah itu cepat sekali. Jadi benar-benar itu support system itu penting banget. Terlebih-lebih dalam usaha bisnis kita zaman sekarang ya. ya, Ya, jadi support system sih bukan cuma di bisnis, Cimeri, support system itu kalau dalam segi wellness kita juga sangat-sangat membutuhkan support system kita. Support system itu apa? mm, Ya otomatis pasti keluarga nomor satu gitu kan. Nah tapi ya. di zaman pandemi ini keluarga kadang-kadang kita tuh udah bosen sama family kita, sama keluarga kita. Karena lulu lagi kan setiap hari. Dari pagi sampai malam. Ya, Biasanya terus malam aja pulang gitu nih. ya, dia. Ya, udah gitu udah lebih dari 365 hari. Lulu lagi. Ya, tapi ya maksudnya bukannya kita bilang tidak menghargai keluarga, tapi Iya, ya tetap bukan aja bukan. kalau kita lihatnya lulu lagi lama-lama juga mau ngomong apa juga udah nggak ada keseruannya gitu kan. Nah itu support Topiknya yang nggak ada ini lagi gitu ya. ya apa yang mau Ya ngomongin topiknya yang lagi dibahas juga lulu lagi. lagi. Nah jadi kalau dari segi wellness support system itu bisa teman-teman kita Cimeri. Kalau tadi Ya, bisnis, kalau dalam bisnis itu kan kita ada sangat membantu kalau kita ada komunitas yang mendukung kegiatan kita. ya, Komunitas bisnis betul. itu kan pasti mengadakan training lah apa. Nah, kalau dalam segi wellness, jadi
personal gitu ya, untuk kita diri kita sendiri, kita juga sangat-sangat butuh support system itu. Support system itu ya berarti teman-teman ngopi kita, teman ngobrol kita gitu. Grup ngaco gitulah, Jadi grup kadang ngaco. Jadi kadang ada satu kondisi kita jangan yang monoton aja gitu ya. Jadi kita perlu istilahnya variasi kayak me time gitu kan. Kita me time Ya, kita benar. ngobrolin yang di luar dari topik yang biasa di dalam rumah gitu ya. Ya, tapi sekarang kan sulit ya. Maksudnya mau nggak mau. Kalau dulu tuh Cimeri ngomong me time. Kalau dulu tuh aku sangat-sangat looking forward ke yoga karena yoga itu me time-nya aku. Nah, tapi sekarang nih yoga sama dengan me time aku gitu kan. Tapi sekarang di jam udah 365 hari yoganya sendirian doang, lama-lama itu udah bukan me time lagi. Jadi Bukan me jadi time, kan jadi tadi akhirnya jadi kayak orang gimana? kepaksa. Jadi kayak rutinitas Oh, jadinya gitu. Padahal dulu ya, itu ya. aku melihat yoga itu sebagai me time. Nah, dan sekarang yoga itu menjadi rutinitas gitu. Nah, jadi kan kayak tadi Cimeri bilang, kita butuh Iya, iya. variasi. Nah, itu. Jadi kalau kalau nah variasi itu kita butuhkan. Jadi sebenarnya balik-balik ya itu ujung-ujungnya yang sekarang tuh kata yang lagi ngetren zona nyaman. Kalau di zona nyaman kita merasa aman gitu kan, Betul, ya. karena nggak diusik. Tetapi amannya itu sampai sampai titik tertentu, zona nyaman juga tidak akan nyaman kembali. Dan zona nyaman belum tentu aman gitu. Jadi kalau yang ngomong ini yang belum beberapa hari lalu kan ada gempa di Malang ya, Ya, yang lumayan lumayan agak besar besar. ininya. Nah kalau kita ngomong aman, kita bilang aduh gue cari aman aja, gue di rumah aja lah, nggak mau keluar gitu kan. Iya, betul. Kita udah kalau misalnya ada orang ayo ayo keluar yuk ikut belajar ikut enggak lah gue males lah, gue di rumah aja, enakan di rumah nyantai nonton TV, ntar amit-amit kalau keluar ini gue di rumah aja aman. Nah tapi kalau itu aja kan tidak menjadi tidak menjadi jaminan. Kalau kayak teman, kalau kayak orang-orang yang di Malang, mereka diam di rumah aja gak ada yang nyangka kan ada gempa. Iya. Nah jadi zona nyaman itu benar-benar walaupun rasanya enak, rasanya nyaman, tapi sebenarnya itu agak-agak merusak. Sampai titik tertentu yang namanya zona nyaman sudah tidak nyaman, bisa menjadi tidak nyaman dan malah sangat-sangat merugikan kita. Terlebih-lebih kalau mulai kita berasa dirugikannya itu udah telat, udah terlambat nih, udah terlambat baru sadar, aduh, nah pada saat itu ya sudah lebih sulit untuk melakukan perubahan ke hidup kita. Jadi saat kayak contohnya juga saat offline kita ke online, terus ada juga kan orang yang udah nanti aja lah. Ini kan bilang waktu itu kan 2 minggu gitu kan PSBB kan. Jadi kita Betul, tunggu tunggu nanti dua aja. minggu lagi gitu kan. Kan tunggu aja nanti 2 minggu. Ternyata perpanjang lagi 2 minggu ya kan. Terus-terusan Sampai kapan selesainya kan? ya, nggak ada. Itu kadang Jadi suka pikiran kita jadi akhirnya jadi tambah stres kan kalau ngadepin kayak gitu ya. Ian ya. Mendingan lebih bener. baik kita langsung mengadakan perubahan gitu dalam diri. Jadi kita harus keluar nih, kita harus beraktivitas biarpun di rumah kita melakukan apa gitu kan. Misalnya yang selama ini biasa kita keluar gak pernah beres-beresin gudang, nah jadi beresin gudang. Jadi ada yang kita bisa manfaatkan ya, waktu itu gitu ya. bener. Jadi kalau kita kerjanya nungguin doang, kalau eh, datang waktunya kita Selesai. bisa. Kalau nggak, ya kalau kayak begini, ya kan ini kan masih belum selesai banget gitu kan. Walaupun memang pemerintah udah mulai vaksin lah, apalah, cuman kita aja belum dapat giliran gitu. Lansia aja belum semua Betul. gitu kan. Belum, iya. Iya.
Terus juga belum Ya yang jadi, sekolah ya. Anak-anak juga perlu hmm, penyesuaian juga kan. Nah, anak-anak yang tadinya biasa bisa ngobrol sama temen, ya kan. Kadang dia bilang gini, anak saya, aduh Mi, ini enggak, masa apa SMA kayak gini sih Mi, katanya dia merasa enggak apa, enggak seru lah gitu kan, ketemu teman-teman atau ngobrol atau kemana gitu kan. Terus ya. sama-sama belajar. Nah sekarang mesti sendiri, ya kan? Dulu gimana ini, ya anaknya lagi pas Oh, online itu? kalau kalau anak aku Anak bisa. mah awalnya awalnya mulai online dia ngeluh. Dia bener-bener tidak suka. Hmm. Tapi ini anak aku Hmm. kan ABG ya. Maksudnya memang anak Ya, ABG pun dia lagi melewati fase-fase iya. mulai inilah. Hmm. Sekarang Iya. Cimeri sekolahnya online aja terus. Enak. Jadi iya, jadi saking dari tidak biasa, nggak enak Hmm. sampai terbiasa. Ya itu sekarang kalau ngomongin zona nyaman udah masuk ke zona nyaman lah. Jadi sekolah, Gimana kalau tuh? sekolah ya nggak ini ya kan, belum lagi kalau sekolah kameranya ntar kadang internet nge-lag kamera mati. Jadi sekolah nggak ada tuntutannya, itu bahaya banget sebenarnya. Hmm. Kalau ulangan ya itu Ya kan habis kondisi, memang hmm. kenapa Iya kondisi kayak gini kan juga memang kita rasain juga guru juga perlu penyesuaian juga kan. Yang biasanya langsung pasti. tinggal ngomong sama anaknya, sekarang harus online. Apa kadang suka apa istilahnya kayaknya video ditutup kan guru nggak bisa apa-apa juga, Iya, iya. Tapi susah lah, ya kan? Cimeri. Maksudnya, Hmm. Aku kan juga ngelesin orang kan. Aku ngajar kan. Iya. Aduh, bener-bener itu masih panjang sabar. Panjang sabarnya udah Lebih, bener-bener super panjang. oh, lebih panjang Jadi, dari yang offline dong. aduh, kadang kalau kita ngomong anaknya cuman, hah? Kamu ngerti nggak? Oh, Hah? Aduh, cuman di hah dengan muka 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 iya 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 ngerti. Terus giran disuruh hmm. ulang, sorry sorry, tadi apa? Jadi, Bener-bener dilatih jadi tuh, kesabaran banget ya. aduh, bener-bener, iya Hmm. iya bener itu banget deh. Sampai aku bilang mamanya, eh, ini yakin masih mau ngeles lagi? Sampai kitanya nggak enak hati dong. Maksudnya kita kan Oh iya, iya. guru les ya kita terima uang orang ya kita kan harus ada Mm-mm. ya ininya lah pertanggungjawaban Ya kan. proses untuk Cuman kan iya, cuman kadang-kadang kalau anak kayak gitu kita takutnya nanti mamanya diem-diem di belakang merasa nih belajar apa sih anak gua nggak kok begini-begini. Ya sampai aku nggak enak sampai bilang ini ngeles gimana? Oke nggak? Atau mau mau nggak usah les dulu? Sampai aku gitu hmm, karena nggak enak hati terima duit orang nanti dia lihat anaknya nggak ada kemajuan kan. Tapi ya untungnya ya puji Tuhan ya itu si mamanya nggak lanjut aja lanjut nggak apa-apa. Justru iya. justru ini apa oke ya makasih udah sabar-sabar sama anakku cuman kadang-kadang Kadang aduh gitu. enggak kadang ini Yan kadang kalau istilahnya mama ke anak itu lebih nggak sabar loh daripada guru loh, Iya sih ya kan? bener sama. Iya, kadang udah deh nggak apa-apa ini guru gitu. Kalian malah pernah kan lagi di awal-awal kalau nggak salah ya orang tua jadi akhirnya aduh mendingan anak Stres. di sekolah aja deh daripada daripada mamanya yang ini. Terus satu kedua saya Iya. pernah dengar juga katanya anaknya mendingan mendingan di tempat guru lah kalau les gitu ya, tempat guru lah Mm-mm. daripada daripada ini mama lebih lebih galak lebih bawel ya kan. Jadi akhirnya Mm-mm. semua memang harus ya itu lagi-lagi penyesuaian juga ya. Jadi dari Mau nggak zona mau lah. nyaman terus keluar dari zona nyaman kita harus ini, dan setelah kita keluar dari zona nyaman kita udah jadi nyaman lagi gitu ya, yang seperti tadi anaknya Iya, Yeni kayak itu anak ya. saya. Oh, Iya terlalu nyaman. betul. Makanya Mm-mm. maksudnya semoga cepet cepet beres, biar cepet ditendang Iya. lagi, keluar lagi, biar sekolah lagi berasa. Dari pagi sampai siang dengan eskul, Soalnya dengan memang kadang kondisi kita online gini dia nggak bisa sosialisasi sama temen ya nih, ya benar. kan? Dan Kayak jadi kadang-kadang cuma sendiri aja ya.
Bukan, maksudnya bukan cuman guru yang mempunyai kesulitan untuk menjelaskan, tapi murid juga sebenarnya agak susah juga untuk Iya, betul. nangkep gitu ya. Walaupun ya kita Mm-mm. sebagai orang tua gitu, aku lihat nih gurunya bener-bener berusaha loh ngajarin anaknya. Mm-mm. Cuman ya kalau Iya. anaknya kita cuman lihat masing-masing layar, udah bagus kalau kamera on. Kalau kamera off, anaknya ngerti kagak ngerti, kita juga nggak tahu, tapi nanti giliran Iya. ulangan dia nggak bisa gitu kan, Oke. nilainya misalnya Mm-mm. kurang bagus, ya nanti kan pasti ya seperti aku rasa ya ya aku aja yang ngajarin cuman bahasa doang nggak terlalu gimana dibandingkan guru sekolah ya pasti guru juga ada Iya. merasa tuntutan tanggung jawabnya pasti ada lah gitu kan gitu. Kalau Iya. muridnya nilainya jelek kok jelek gitu pasti orang tua Iya. murid dah tau lah Cimeri juga orang tua murid kan. Memang mesti harus kita saling apa ya, kerjasama juga sih antara Yes, orang tua sama murid ya saling support. untuk Mm-mm. jadi kalau misalnya ada anak yang gimana, orang tua bisa kasih tahu guru gitu Mm-mm. kan. Dulu saya ingat Iya kayak betul. anak saya les, terus kalau ada masalah saya ngomong sama gurunya. Jadi nanti Mm-mm. gurunya ngomong ke anak ya, bukan saya ngomong ke anak. Kalau saya ngomong ke Iya anak, bener anak pasti akan, nggak mami diladenin. udahlah, nggak ngerti lah. Gitu. Iya, makanya itu Bener dia kita bener. perlu apa? Kita orang tua ya perlu bijak juga ya, cara bagaimana mengatasi anak, ya kan? Terus kita mesti Iya harus kerjasama sama sama sekolah gitu kan, sama guru bener. ya. Itu jadi bisa kebanyakan memang anak itu lebih nurut ke guru daripada ke kita ya, Ian. Ya Mungkin kan? sih sebenarnya nggak juga sih, cuman ya karena udah selama 1 tahun ngelihat kita nonstop gitu, jadi Hmm. efeknya apa? Efeknya dengerin mami, sayang mami gitunya mungkin agak berkurang karena ya itu Nah, lulu lagi gitu. Jadi ya balik ya lagi. ya pastilah. Cimeri kan sekarang Ya, juga ini ya ada usaha digital, ada bisnis ya digital digital iya, apa melalui ya, digital from home, ya, work from home. Soalnya work kan from kemarin home kan ya. lagi pas pandemi itu kan Mm-mm. saya akhirnya ikut bergabung, ya kan? Dengan bergabung itu sebenarnya saya nggak tahu sama sekali namanya internet gitu ya. Makanya Ya, saya pikir saya nggak ada salahnya kan coba. Kita mulai dari langkah pertama mm-mm. tadi yang dibilang kan. Nah, terus akhirnya saya coba dan saya jalanin, yaitu karena saya merasakan bersama komunitas kita bisa bisa jalan gitu kan. Tapi kalau sendiri, Iya, yang dibilang tadi yoga yang sendirian, ya nggak jalan gitu. Mungkin kalau saya sendirian mungkin nggak apa, udah istilahnya udah berhenti lah ya, udah mundur. Tapi karena dengan mm-mm, komunitas, mm-mm. akhirnya saya merasakan di saat kita apa down, ada komunitas yang akan menopang kita, ada komunitas yang mendukung kita gitu kan. Iya Seperti betul. sore ini saya mengadakan webinar, ya Mm-mm. kan? Webinar tentang magnet konten jam 4. Nah, terus Hmm. tapi karena kapasitas saya cuma 100, ternyata semalam itu pas 100 pesertanya yang udah daftar gitu Wah, kan. keren Jadi banget. membuat saya merasa, waduh, sekarang ini orang semua memang mulai beralih ke online gitu kan, dan semua orang mau untuk belajar hal-hal yang baru gitu kan. Itu yang membuat Yes. saya jadi akhirnya semangat untuk berbagi gitu kan. Saya pikir yang penting mau berapa ya saya akan berbagi juga gitu kan. Tapi ternyata kemarin pas semalam itu tuh, itu ada lagi sih sebenarnya yang daftar. Cuman saya bilang kalau misalnya ini nanti untuk webinar Sesi yang kedua. berikutnya, karena kan uh, karena kan apa kapasitas dari Zoom itu kan terbatas, ya kan? Jadi Betul, betul. kita nggak bisa ini, kalau misalnya kita terima terus ternyata nggak, ini kan nggak enak. Lebih baik yang akan datang aja gitu. Bener, bener. Ini Wah, semua keren kan sekali Cimeri. semua ini kan gara-gara Pong. Iya, iya. Nggak, bukan Ya hanya kan? gara-gara Fong lah. Maksudnya gara-gara Fong bener. Cuman Iya, dari kita kalau sendiri ya, dari diri sendiri. yes, kalau faktor luar tidak bisa memaksa. Yang bisa Iya, mengadakan perubahan itu cuma dari dalam kita sendiri.
Samalah betul. sepertinya bagaimana kita balik lagi ke wellness, bagaimana kita menyikapi wellness itu ya mau sehat jiwa, sehat hati, sehat rohani, bener-bener itu dari dalam kita lah zaman zaman pandemi ini gitu kan. Wong kalau kita ke Ya. gereja aja online gitu kan, bisa-bisa aja, males Iya. gitu Saya kan. pertama kali apa ke gereja itu online. Aduh, satu saya lihat pastornya juga sedih gitu ya, lagi awal-awal tuh. Ya, Saya lihat bener. gitu, ya kan. Terus kita doa terus kan. Nah, terus setelah itu Mm-mm. pas lagi misa, aduh, saya rasanya kayaknya juga sedih gitu. Kita misa di rumah aja gitu kan. Tapi kondisi sekarang Mm-mm. memang gereja bisa online juga kan dengan kita daftar. Tapi apa ya? Ada gini loh, itu kan ada batas usia ya kan. Ya, Sedangkan bener. di keluarga saya kan nggak semuanya apa masuk gitu loh, masuk usia Ya, itu jadi gitu kan. nggak bisa Jadi membuat kan bareng-bareng ya. masa berpisah. Iya. Sedangkan kita kan Iya. selalu kalau misalnya misa tuh pasti sama-sama gitu. Jadi ada yang Mm-mm. membuat akhirnya mau nggak mau jadi saya sih online terus sih sekarang ini gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Sekarang Sama kita ya ini juga. sama ya. Kita sapa dulu nih ya. Ada Setia Dilinawati ya. Terus ada Ming 2054. Sahir Ruslan, ada Elina, ada Ikan Cupang Beta. Halo, selamat siang teman-teman. Kita lagi bicara tentang Siang wellness. Ini semuanya. udah kita harus dalam kondisi ini Udah kita mau. harus tetap Mm-mm. berpikir sehat, sehat semuanya ya, sehat Ya, tubuh, sehat jiwa, sehat pikiran. Karena dengan semuanya itu kita bisa melakukan aktivitas walau hanya di rumah saja. Ya, benar banget ada Cimeri. pesan ini apa singkat Pesan ya? singkat. Ya, Pesan intinya singkat untuk ya ini dong. pesan singkat. Pesan singkatnya apa ya? Pesan singkatnya ya inilah dalam hal apapun juga kita selalu harus Ya. semangat. Walaupun kadang-kadang sulit untuk semangat, tapi Ya. prinsipnya aku selama kita masih diizinkan bernafas, selama kita masih hidup, kita harus mempunyai semangat Ya. itu. Kalau bukan untuk diri kita sendiri, itu untuk keluarga kita yang kita sayangi. Dan dengan semangat itu, apapun yang kita usahakan, akan datang waktunya di mana semua usaha kita terbayarkan, ada hasilnya pasti baik. Ya dengan dengan menyikapinya begitu, nah untuk secara wellness, secara kesejahteraan, pelan-pelan kita semua akan mendapat kesejahteraan itu kok. Ya, jadi kita pertama kita lakukan harus semangat dulu ya. Dengan semangat kita melakukan aktivitas juga lebih apa ya antusias ya. Jadi kita semua masalah pasti bisa kita atasi walaupun hanya di rumah saja gitu ya. Benar. Jadi Jadi kalau bangun tidur pagi-pagi bilang hari ini akan menjadi hari yang baik dan akan terjadilah harinya menjadi hari yang baik. Amin. Iya, ini teman-teman ini follow Wellness with Yen ya. Tentang wellness ini memang kita perlu ya, soalnya kondisi gini kan kita apa ya banyak pikiran-pikiran yang apa di dalam pikiran kita ini yang membuat kita kadang suka menghambat kita untuk bergerak. Jadi kita harus selalu sehat tubuh, sehat jiwa, sehat pikiran. Gitu ya. Betul. Iya deh. Iya, benar. Terima kasih nih Yeni atas sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya kan? Iya. Bisa menginspirasi bagaimana kita menjalani hidup nanti ke depannya ya kan. Soalnya kita kan nggak tahu ini sampai kapan selesai, kita jangan tunggu, tapi kita mulai melangkah. Betul sekali ya. Cimeri. Oke. Terima kasih Cimeri juga udah ngundang makasih ngobrol-ngobrol. Ya. Iya, ya. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Betul, Yan. Terima kasih, Yan.
Bye.